3 saja amalkan ya. Pertama adalah perbanyak istighfar. Karena tujuannya adalah agar Allah mengampuni, nih, membersihkan hati kita juga. Perbanyak istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang kedua, perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Agar apa? Agar hati ini benar-benar let go. Belajar untuk ikhlas. Dilatih oleh Allah lewat kalam-kalamnya menjadi orang yang ikhlas, hati yang ikhlas. Yang terakhir, baca ya Allah, ya Razak, ya Ghani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Ada 3 video ya, termasuk yang sekarang ini yang Anda dengarkan ini, yang Anda lihat ini, yang kemarin, kemudian yang sebelumnya. Ada 3 video itu di-tag bersamaan. Ya, di-tag bersamaan dengan materi yang berbeda-beda. Dan kali ini saya ingin ngebahas tentang konsep doa. Memang ini mengulang materi-materi lama, tapi ini jujur masih sangat membantu Anda, khususnya yang masih bingung. Kenapa sih doa yang sudah Anda panjatkan, kenapa sih sudah ibadah dan sebagainya, tetapi belum juga yang namanya doa itu terkabul. Berbicara tentang doa, selama ini kita menstandarkan doa itu adalah dengan cara meminta. Nggak salah sih, nggak salah, meminta. Tetapi konsep memintanya hanya dengan mengandalkan kata permintaan. Berilah aku meminta A, B, dan C. Dan setelah itu kita sudah tidak peduli dengan energinya kita. Dan kita berdoanya rata-rata hanya saat setelah sholat mungkin. Setelah itu sudah nggak lagi memikirkan bagaimana berdoa. Tidak lagi memaintain. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ternyata doa itu tidak sesempit itu, lantas bagaimana bisa memahami doa secara utuh? Begini, doa itu adalah apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan rasakan. Ini kolaborasi antara zahir dan batin sebenarnya. Kolaborasi. Karena zahir dan batin ini 2 hal yang berbeda. Zahir dan ruh kita ini 2 hal yang berbeda. Kalau doa hanya mengandalkan ucapan, lantas apa pentingnya dan apa perlunya adanya hati, adanya pikiran? Ternyata pikiran dan ucapan serta perasaan ini punya kewajiban yang sama, selaras. Dan ketika 3 hal ini, zahir dan batin ini selaras, maka itu akan cepat terkabul. Bahkan secepat Anda memikirkannya ketika selaras. Namun jujur ini tidak mudah, tapi bisa. Sekali lagi bisa. Artinya pikiran, ucapan, dan perasaan itu harus harmoni, selaras, sama. Contohnya adalah ketika secara lisan lidah kita mengatakan bahwa kita ingin kaya, maka pikiran kita dan perasaan kita harus support. Cuma sayangnya di pikiran ini ada sabotase. Di sini ada sebuah prinsip, di hati ada sebuah prinsip. Prinsip ini yang juga akan sangat menghalangi apa yang kita ucapkan itu tidak terkabul. Jika hati mengatakan dan menunjukkan ketidaklayakan dan ketidakpantasan atas ucapannya, maka jelas itu akan batal. Maka jelas itu tidak akan terrealisasi. Begitu juga pikiran. Ketika pikiran menyabotase doa yang Anda ucapkan, pikiran ini mengatakan dari mana jalannya. Saya bukan orang pintar untuk bisa menjadi kaya. Saya bukan orang yang punya latar belakang kaya. Karena ini prinsip-prinsip yang akan menyabotase doamu. Makanya dikatakan bahwa doa itu wajib yakin. Yakin itu tidak hanya bicara mulut, tapi yakin itu bagaimana 3 ini bisa berkolaborasi antara apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan kita rasakan. Sekali lagi, ini harus kolaborasi. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa ada banyak orang yang sudah merasa dirinya sudah berdoa, sudah maaf 1000 maaf. Saya mengatakan ini berulang bukan berarti saya tidak melakukannya. Maksudnya berzikir. Jangan tersinggung teman-teman ya dengan ucapan saya. Kita harus ambil sisi positif. Sebenarnya saya juga masih punya amalan, masih punya zikir gitu. Dan masih selalu mengamalkan amalan yang saya amalkan. Saya masih sangat mengamalkan apa yang sudah guru-guru saya berikan. Masih sangat saya amalkan. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu merubah bahkan menghilangkan wiritan Anda. Tidak perlu. Anda cukup memperbaiki pola pikiran. Ya, cukup memperbaiki pola pikiran. Berzikir itu atau wiritan kita itu tidak mengabulkan doa. Ini yang perlu diluruskan. Wiritan kita itu diperuntukkan untuk hati kita. Jadi kita wiritan itu tujuannya adalah untuk memperbaiki hati. Coba ini dulu aja yang harus diluruskan. Kalau kita sudah lurus niatnya, artinya ngerti dan paham,
bahwa apa yang saya amalkan ini tujuannya adalah untuk memperbaiki hati. Hati yang seperti apa? Tadi itu loh problemnya, karena kita tidak layak alatnya untuk bisa melayakkan diri, memantaskan diri, mempersiapkan hati ini juga. Alatnya adalah wiritan yang kita amalkan. Maka penting di sini teman-teman yang merasa punya wiritan, Anda juga harus paham Anda tuh sedang wiritan apa. Anda sudah ngerti nggak sama artinya? Kalau Anda nggak ngerti artinya, jangan sampai Anda pengen kaya, tetapi yang Anda amalkan adalah kemiskinan. Nah ini yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Karena setiap kalam itu ada ruhnya, setiap kata ada energinya, pasti itu. Apalagi yang sering kita ucapkan adalah kalamnya Allah. Kalau ngomong wiritan kan begitu. Kalau pindah lagi ke metode-metode yang lebih umum disebutnya afirmasi. Saya kaya, saya berlimpah, saya sejahtera dan lain sebagainya. Itu kan wiritan. Tapi konsepnya seperti afirmasi. Konsepnya afirmasi maksudnya. Itu wiritan sebenarnya. Tapi wiritannya yaitu ingat artinya. Nah balik lagi. Kita harus paham pada apa yang kita wiridkan. Kalau saya menyarankan ke Anda, 3 saja amalkan ya. 3 saja amalkan. Dan saya hadiahkan ke Anda semuanya. Pertama adalah perbanyak istighfar. Karena tujuannya adalah agar Allah mengampuni, membersihkan hati kita juga. Perbanyak istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang kedua, perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Agar apa? Agar hati ini benar-benar let go. Belajar untuk ikhlas. Dilatih oleh Allah lewat kalam-kalamnya menjadi orang yang ikhlas, hati yang ikhlas. Yang terakhir, baca ya Allah ya Razak ya Ghani. Baca sebanyak mungkin. Ini ilmu kaya. Untuk siapa? Untuk Anda yang tidak bisa lepas dari dogma wiritan. Gak apa-apa, terusin. Tapi mentalnya juga harus kaya. Kalau mentalnya gak kaya gak bisa. Sederhana toh. Makanya saya tuh ingin menyampaikan secara gamblang ke Anda semuanya. Tapi memang tidak bisa kalau di YouTube ini durasinya panjang-panjang banget. Materi itu gak bisa. Gak bisanya gimana? Terlalu mahal untuk saya buat durasi panjang. Karena akan berhadapan dengan orang-orang yang mentalnya masih belum siap. Mentalnya masih bukan mental orang yang siap kaya. Nah kalau kita bicara tentang kekayaan, kita harus tiru habit-habitnya orang kaya. Kebiasaan orang kaya. Sesuai kemampuan kita. Orang kaya itu gak pernah pikir panjang. Ketika dia butuh sesuatu, kalaupun harus bayar, dia akan ikut. Tapi balik lagi, ini tergantung kemampuan. Kalau Anda sungguh-sungguh, belajarlah, carilah pembelajaran yang formal. YouTube ini hanya sebagai sarana membuka pintu saja. Membuka pintu kesadarannya. Setelah Anda sadar, baru cepat-cepat ambil kesadaran secara utuhnya. Jadi balik lagi ke doa tadi teman-teman. Dirimu itu luar biasa banget sebenarnya kalau Anda sadar. Semua manusia itu luar biasa dengan segala potensinya. Manusia itu unik. Manusia itu saya akan sedikit berbeda mungkin dengan kebanyakan orang. Saya akan mengatakan bahwa manusia, hatinya, kekuatan pikiran bawah sadarnya itu tidak terbatas. Tidak terbatas tuh maksudnya begini. Ketika ada orang di label bodoh, asal dia punya kemauan, si bodoh ini akan menjadi manusia yang pintar. Tak terbatas. Setiap satu hal yang tidak dia ketahui, dia bisa tahu. Karena semua manusia itu berpotensi meraih apa yang diinginkan. Seperti apapun yang diinginkan. Asal tahu caranya. Asal tahu ilmunya. Jadi jangan membatasi diri. Seakan-akan kita membatasi diri itu seakan-akan Allah juga terbatas mengabulkan doa kita. Allah itu maha mudah untuk mengabulkan hambanya. Permintaan hambanya. Jadi jangan persulit sendiri. Karena hidup tidak sulit, yang ribet pikiran kita aja gitu ya. Pikiran, ucapan, dan hati harus harmoni, harus selaras. Sepakati atau dukunglah lisanmu ketika berdoa. Dukung oleh dirimu sendiri, oleh hati dan pikiran. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Kita buat videonya singkat-singkat tapi to the point pada intinya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.